Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Untuk materi kebugaran jasmani, Bapak bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kita akan membahas tentang apa itu pengertian kebugaran jasmani, terus manfaat-manfaat kebugaran jasmani tersebut. Selanjutnya, aktivitas latihan daya tahan otot, dimulai daya tahan otot lengan dan bahu, daya tahan otot punggung, serta daya tahan otot kaki atau bagian bawah tubuh. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di bagian kedua atau part 2, kita akan membahas tentang latihan kelincahan dan kelentukan. Untuk kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.5, memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. 4.5, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu memahami manfaat aktivitas latihan kebugaran jasmani, mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani, memahami dan mempraktikkan latihan daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan dan kekuatan otot, komposisi tubuh, serta kelentukan otot. Memahami peraturan-peraturan aktivitas latihan kebugaran jasmani, memahami dan mempraktikkan hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Manfaat dari latihan kebugaran jasmani ini ada beberapa, ada 4 poin. Yang pertama yaitu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah penyakit diabetes. Dan yang keempat, menambah kepintaran. Manfaat yang pertama yaitu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga dapat terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Ya, seperti kalian lihat, ini ada gambar, salah satu contoh gambar di mana ada seorang perempuan. Ini terlihat badannya agak gemuk karena penumpukan lemak-lemak karena kurang beraktivitas. Lanjut yang kedua yaitu mencegah penyakit jantung. Latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Yang ketiga, mencegah penyakit diabetes. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Nah, pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin sebagian besar terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Selanjutnya, latihan kebugaran jasmani bisa menambah kepintaran. Nah, otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit yang melemahkan kerja otak. Ya, namun apabila olahraga tidak dibarengi dengan kalian membaca untuk menambah wawasan, untuk belajar juga, itu tentu saja tidak akan maksimal. Jadi, olahraga hanya faktor penunjang selain kalian membaca buku, belajar ya di sekolah ataupun di rumah, entah itu melalui internet atau dengan gurunya langsung. Nah, olahraga ini sebagai penunjang menambah kepintaran tersebut. Masuk ke komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani merupakan faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan aktivitas-aktivitas tanpa mengalami hambatan yang berarti.
Oke, kita masuk ke latihan-latihan kebugaran jasmani. Ini ada beberapa. Yang pertama itu latihan daya tahan otot. Oke, bagian A yaitu latihan daya tahan otot untuk lengan dan bahu. Nah, untuk latihan daya tahan otot lengan dan bahu, kita bisa latihan melalui push up. Oke, push up itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama ini yaitu push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan. Seperti kalian ketahui, ini mungkin kalian familiar juga, terutama untuk perempuan, ya biasanya dilakukan push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan, oke, dan kedua lutut, badan lurus dan pandangan ke depan, ya, seperti kalian terlihat sini. Kedua, gerakan kedua sikut ke samping hingga badan dan dada menyentuh lantai. Luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras atau lantai dan lakukan seterusnya. Oke, untuk latihan kalian bisa 5 sampai 10 kali ya, 3 kali repetisi. Apabila kalian sudah mulai terbiasa, boleh ditingkatkan dari 10 ke 15 3 kali repetisi. Selanjutnya ini ada push up tipe 2, daya tahan otot lengan, dada, dan bahu. Nah, push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan. Oke, caranya yang pertama, posisi awal telungkup bertumpu pada kedua tangan dan kedua ujung kaki. Nah, badan lurus dan pandangan ke depan. Apa bedanya dengan yang pertama ya, push up tadi? Kalau tadi tumpuannya itu berada di tumit ya, dan tangan tentunya. Nah, untuk ini tumpuan ujung telapak dan lengan. Nah, kalau ini berada di kedua ujung kaki ya, dan badan semuanya lurus. Kedua, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turut menyentuh lantai. Nah, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Badan dan tungkai lurus, pandangan ke depan ya, seperti ini ya. Dari atas ya, kembali ke bawah, ke atas lagi, badan itu tetap lurus, tidak bengkok. Selanjutnya, push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi pinggul ditinggikan ya. Pertama, posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke depan. Yang kedua, tekuk kedua sikut ke samping hingga dada turun menyentuh lantai. Luruskan kembali kedua siku hingga dada terangkat dari matras. Ini lebih difokuskan kepada bagian otot lengan dan bahu. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke aktivitas latihan kebugaran jasmani, yaitu daya tahan otot perut. Oke. Aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat. Nah, ini biasa disebut dengan crunch. Bagaimana caranya? Yang pertama, posisi awal telentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat. Nah, pandangan ke depan arah lutut. Yang kedua, gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai atau matras. Turunkan kembali punggung dan bahu ke matras ya. Gerakannya ini hampir sama dengan sit up, tapi yang menjadi perbedaan apabila sit up itu kepala dan setengah badan itu diangkat ke atas sampai ke arah tumit. Apabila crunch ini hanya mengangkat punggung dan bahu dari lantai hanya setengah atau sepertiganya. Selanjutnya masih di daya tahan otot perut ya, yaitu aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau biasa disebut dengan crunch terbalik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, posisi awal telentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan. Selanjutnya, mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai. Turunkan kembali sehingga pinggul dan kaki turun ke lantai atau matras. Nah, ini kebalikan dari crunch biasa. Apabila tadi crunch biasa itu yang kepala dan perut, dada yang diangkat ya setengah ke atas. Nah, ini
kaki yang ditarik ke arah dada. Selanjutnya masih di daya tahan otot perut, yaitu aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau crunch menarik tali. Ya. Posisi awal telentang, kedua tangan di depan atas badan dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan. Kedua tangan seolah-olah menarik tali, hingga pundak terangkat dari lantai, turunkan kembali sehingga pundak turun ke lantai atau matras ya. Jadi gerakannya itu turun naik seperti kalian menarik tali ya. Contohnya ada di gambar tersebut. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas kebugaran jasmani, latihan daya tahan otot punggung. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup. Kalau tadi telentang, sekarang telungkup. Kedua lengan lurus di samping badan dan dada terangkat ke lantai. Bagaimana caranya? Yang pertama, posisi awal telungkup. Kedua lengan lurus di depan badan. Badan dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke depan. Angkat dada ke atas dari lantai hingga pinggang melenting. Turunkan kembali dada ke lantai. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada saat badan diluruskan, tangan di samping, dan dada diangkat ke atas, naik, badan melenting. Begitupun pada saat turun, dada dan kepala, tubuh lurus. Ya. Selanjutnya masih di daya tahan otot punggung, yaitu aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan, menarik meraih bola di depannya, hingga dada terangkat dari lantai. Nah, ini menggunakan sebuah objek, yaitu dengan bola. Boleh kalian bola apapun, contohnya bola voli, bola basket, bisa kalian gunakan untuk latihan ini. Ya, tentunya dibantu dengan keluarga kalian, adik, saudara, ataupun teman kalian. Yang pertama, posisi awal telungkup, kedua lengan lurus di depan badan. Ya, badan kedua kaki dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke depan. Selanjutnya, raih bola di atas depan yang dipegang teman hingga dada terangkat ke atas dari lantai. Pinggang melenting, turunkan kembali dada ke lantai, kedua lengan lurus ke depan. Selanjutnya, aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan menangkap bola yang di lambung dari depan hingga dada terangkat dari lantai. Posisi awal, telungkup, kedua lengan lurus di depan, badan dan kedua kaki lurus ke belakang. Pandangan ke depan, tangkap bola di atas depan yang dilambungkan hingga pada dada terangkat ke atas dari lantai. Pinggang melenting, turunkan kembali dada ke lantai, kedua lengan lurus sambil memegang bola. Lambungkan bola ke arah teman bersamaan dada terangkat dari lantai hingga pinggang melenting. Masuk ke latihan daya tahan otot anggota badan bagian bawah. Aktivitas naik turun bangku atau box dengan cara kaki satu persatu naik dan turun bangku. Ini bisa kalian gunakan box. Ya, tentunya boxnya box yang agak tebal. Jangan box yang mudah pecah. Nah, ini bisa dilakukan di rumah dengan bangku juga, ya, yang tentunya yang masih bagus bangkunya. Nah, yang pertama berdiri tegap di depan box atau bangku. Ketinggiannya boleh 10-15 cm. Kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Nah, naikkan kaki kiri ke atas bangku, disusul kaki kanan, diturunkan kembali kaki kiri ke lantai, disusul kaki depan. Ya, step by step, kaki kiri dulu terlebih dahulu ke atas, dilanjut kaki kanan, turunkan kaki kiri terlebih dahulu, lalu turunkan kaki kanan yang kedua. Seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya masih di daya tahan anggota badan bagian bawah. Itu aktivitas naik turun bangku dengan menggunakan kaki satu persatu sambil kedua memegang bola di atas kepala. Ya, ini variasi dari latihan naik turun bangku. Apabila tadi tidak menggunakan objek, sekarang menggunakan objek berupa bola atau apapun itu, terserah bendanya ya, yang memiliki berat yang cukup agar melatih keseimbangan. Caranya berdiri tegap di depan bangku atau box, ketinggian box 10-15 cm. Kedua lengan memegang bola di atas kepala, pandangan ke depan.
Naikkan kaki kiri ke atas bangku atau box disusul kaki kanan. Turunkan kaki kiri ke lantai disusul kaki kanan. Latihan daya tahan otot punggung. Aktivitas naik turun bangku dengan melompat menggunakan kedua kaki. Yang pertama, berdiri tegap di depan box ketinggian 10-15 cm. Kedua lengan di belakang kepala, pandangan ke depan. Lompat dengan kedua kaki di atas box dan mendarat di atasnya. Melompat kembali dengan kedua kaki ke lantai saat mendarat di box, kedua lutut mengeper dan badan tegap. Oke, fungsi tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Yang pertama untuk mengukur kemampuan fisik kalian, yang kedua menentukan status kondisi fisik, yang ketiga mengetahui perkembangan kemampuan fisik, yang keempat sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani, dan yang terakhir sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian komen di video ini. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.